Pernah nggak sih Anda lihat grafik saham terus pusing sendiri? Kelihatannya cuma kayak garis-garis naik turun aja kan? Nah, gimana kalau saya bilang di balik garis-garis itu sebetulnya ada cerita seru. Cerita tentang pertarungan, soal momentum, soal psikologi pasar. Oke, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng bahasa rahasia pasar, yaitu lewat grafik candlestick. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, ada dua jenis grafik. Yang pertama, grafik garis. Simpel banget. Ini kayak kita lihat peta, tapi cuma lihat titik tujuannya aja. Kita tahu arahnya kemana, trennya gimana. Tapi, nah disinilah bedanya. Grafik candlestick itu nunjukin seluruh perjalanannya. Semua drama, semua pertarungan, semua emosi yang terjadi di setiap momen. Dan justru detail-detail inilah yang jadi petunjuk penting. Petunjuk yang gak bakal kita dapat dari grafik garis biasa. Nah, biar bisa baca keseluruhan ceritanya, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Anggap aja setiap candle itu satu bab dari buku. Dan setiap bab ini punya 4 titik plot utama yang membentuk anatominya. Ini penting banget karena ini fondasi dari semuanya. Jadi, apa sih sebenarnya grafik candlestick itu? Secara teknis, ini adalah representasi visual dari pergerakan harga. Tapi yang keren, alat ini bukan temuan baru loh. Asalnya dari Jepang, abad ke-18. Dulu dipakai sama para pedagang beras untuk menganalisis pasar. Jadi bisa dibilang, ini adalah bahasa visual yang udah teruji oleh waktu buat, ya itu tadi, menceritakan kisah pasar. Oke, jadi setiap candle itu dibentuk oleh 4 data penting ini. Harga buka, harga tutup, harga tertinggi, dan harga terendah. Keempatnya ini, kalau digabungin, bakal ngebentuk wujud fisik si candle. Bayangin aja ini kayak DNA-nya gitu. DNA inilah yang nentuin kepribadian setiap candle yang kita lihat. Nah, disinilah visualnya jadi sangat membantu. Cukup lihat warnanya, kita bisa langsung dapat gambaran. Gampangnya gini, kalau harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, candlenya bakal hijau. Kita sebut ini bullish. Artinya apa? Artinya para pembeli atau banteng lagi megang kendali. Sebaliknya, kalau harga penutupan lebih rendah, candlenya jadi merah atau bearish. Ini nunjukin para penjual, si beruang, yang menang dan berhasil nekan harga. Oke, sekarang kita naik level ya. Analisisnya lebih dalam lagi. Ini bukan lagi cuma soal harga naik atau turun, tapi soal gimana cara harganya bergerak. Nah, di sini kita mulai bisa baca psikologi pasarnya, melihat pertempuran antara pembeli dan penjual. Pernyataan ini benar-benar jadi inti dari pembahasan kita. Jadi, pas Anda lihat grafik candlestick, jangan cuma lihat angkanya. Coba deh lihat itu sebagai rekaman sebuah pertarungan. Coba tanya, siapa nih yang lagi ngedorong, siapa yang lagi bertahan, dan yang paling penting, siapa yang akhirnya menang. Nah, salah satu bagian penting itu adalah badan atau body dari candlenya. Ukuran badan ini bisa nunjukin seberapa kuat keyakinan di pasar. Kalau badannya panjang, nggak peduli hijau atau merah, itu artinya ada kemenangan telak. Satu pihak benar-benar dominan. Tapi kalau badannya pendek, itu tandanya pasar lagi ragu-ragu. Pertarungannya seimbang, belum ada pemenang yang jelas. Terus ada juga sumbu atau wick. Anggap aja ini jejak pertempurannya. Kalau sumbunya panjang, itu artinya harga sempat bergerak jauh banget. Entah ke atas atau ke bawah, tapi nggak kuat bertahan. Ada yang ngedorong balik. Jadi ini kayak bukti adanya perlawanan sengit. Satu pihak coba nyerang, tapi akhirnya kepaksa mundur lagi. Oke, setelah kita ngerti satu persatu candle, sekarang kita coba gabungin. Gimana kalau cerita-cerita individual ini kita rangkai jadi sebuah pola? Nah, pola-pola ini ibaratnya kayak frasa dalam bahasa pasar. Dia bisa kasih kita petunjuk soal apa yang kira-kira bakal terjadi selanjutnya. Contohnya nih, pola bullish hammer. Ceritanya gini. Awalnya harga lagi turun terus, penjual lagi di atas angin. Mereka berhasil nekan harga sampai jauh ke bawah. Tapi, tiba-tiba, boom! Pembeli masuk dengan kekuatan penuh seolah-olah memalu harga balik lagi ke atas, sampai ditutup dekat harga pembukaan. Ini sinyal kuat banget. Bisa jadi para penjual udah mulai kehabisan bensin. Sekarang, kita balik ceritanya. Ada yang namanya shooting star. Di sini, pasar lagi naik-naiknya. Pembeli lagi optimis banget, harga didorong sampai ke bulan. Tapi pas di puncak, penjual tiba-tiba muncul dan menembak jatuh harga itu. Hasilnya, harga balik lagi ke bawah dan ninggalin sumbu panjang di atas. Nah, ini bisa jadi tanda kalau pestanya para pembeli mungkin udah mau selesai. Oke, jadi kita udah tahu cara baca kode-kodenya. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita pakai info ini dengan bijak?
Soalnya nemuin satu pola aja tuh nggak cukup. Dalam analisis teknikal, yang namanya konteks itu segalanya. Nah, ini beberapa poin penting yang harus banget kita ingat. Pertama, candlestick itu alat yang powerful, tapi bukan bola kristal. Jadi selalu lihat konteksnya. Pola hammer di tengah tren turun yang kuat, mungkin artinya beda. Kedua, selalu cari konfirmasi. Cek volumenya tinggi nggak? Atau pakai indikator lain kayak moving average buat mastiin sinyalnya. Anggap aja ini kerja tim, nggak bisa cuma andelin satu pemain aja. Jadi, pada intinya, candlestick ini ngasih kita jendela buat ngintip psikologi pasar. Semua ketakutan, keserakahan, dan keraguan para pelaku pasar, semuanya tergambar di sana. Memang ini bukan alat buat meramal masa depan, tapi ini alat yang luar biasa buat memahami apa yang terjadi sekarang. Jadi, lain kali Anda buka grafik, coba deh berhenti sejenak dan tanya, cerita apa sih yang lagi coba disampaikan sama grafik ini?